Maret tahun 2021, kabar duka mengenai kecelakaan PO Sri Padma Kencana yang membawa rombongan siswa SMP IT Al Muawanah Cisalak Subang tersebar luas di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers. Di video kali ini Tamara Delv akan membahas informasi singkat mengenai kecelakaan yang dialami bus Sri Padma Kencana pada tahun 2021. Kita akan langsung masuk ke informasinya. Masyarakat Indonesia tentu dikejutkan dengan berita kecelakaan yang dialami oleh rombongan siswa SMP asal Subang. Bagaimana tidak, kecelakaan dari rombongan bus ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Dikabarkan bahwa awalnya rombongan SMP IT Al Muawanah Cisalak Subang ini melakukan perjalanan wisata dan ziarah menuju ke Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya. Mengutip dari berita trans.com, salah seorang guru yang ikut di dalam rombongan dan selamat memberikan keterangan kepada media. Saat itu beliau mengatakan bahwa ada perubahan rute dari rombongan tersebut yang semula seharusnya pulang melalui jalur Nagrek tapi kemudian berakhir di Tanjakan Cahe. Tanjakan Cahe sendiri terletak di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Tanjakan itu sendiri sebenarnya terkenal dengan tikungan yang tajam dan bus yang biasanya mengangkut lebih dari 60 orang tidak disarankan untuk melewati tanjakan tersebut. Selanjutnya saksi mengungkapkan bahwa pihak bus travel yang ditumpanginya itu memang biasa melewati jalur Nagrek, tapi jalur Nagrek dianggap terlalu jauh. Kemudian akhirnya ada dari pihak rombongan yang memberikan usulan untuk melewati jalur Wado. Maka pihak rombongan bertanya pada sopir bus apakah sanggup atau tidak melewati jalur alternatif tersebut. Kemudian pihak travel pun menyetujui keinginan dan permintaan pihak yang mengusulkan. Akhirnya jalur bus pun melalui jalur Wado Sumedang, beralih dari rute yang seharusnya yaitu melalui jalur Nagrek. Namun menurut keterangan saksi ada yang aneh di tengah perjalanan karena saksi dan beberapa penumpang lainnya mencium bau yang aneh. Saksi kemudian menanyakan asal muasal bau yang tercium itu dan jawaban dari sopir bus adalah karena kampas remnya masih baru. Sehingga saat itu saksi berpikir, bagus kalau begitu, kampasnya baru saja diganti. Namun ternyata saat mulai memasuki turunan Cahe, bus pun mengalami rem blong. Kemudian di jalur menurun dan berbelok, bus justru melaju dengan sangat kencang. Diduga karena tidak mampu menanjak, kemudian rem dari bus itu blong hingga mundur kembali dan menabrak pembatas jalan. Setelah itu bus jatuh ke jurang dan terguling beberapa kali dan posisi terakhir dari bus tersebut adalah dalam posisi terbalik. Peristiwanya sendiri terjadi sekitar pukul 18.30 sore waktu setempat. Keadaan bus mengalami rusak di bagian depan dan juga samping sebelah kanan. Beberapa saat setelah bus itu jatuh ke jurang, maka warga sekitar langsung menuju ke lokasi kecelakaan karena mereka mendengar suara keras ketika bus itu jatuh ke dalam jurang. Dan melalui bantuan para warga ini akhirnya mereka mencoba untuk mengevakuasi korban yang ada di dalam bus. Proses evakuasinya sendiri mulai dilakukan ketika tim evakuasi datang dan dilakukan dari mulai malam hingga dini hari. Proses evakuasinya sendiri mengalami sedikit hambatan dikarenakan medan, kemudian penerangan yang kurang dan juga posisi jatuhnya bus yang akhirnya membuat para korban ini cukup sulit untuk dikeluarkan. Bupati Sumedang yang saat itu menjabat, Bapak Doni Ahmad Munir menjelaskan bahwa malam hari posisi bus ini sudah berhasil diangkat ke bahu jalan dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara di lokasi kecelakaan, tim evakuasi masih menyisir beberapa lokasi untuk memastikan tidak ada lagi penumpang atau korban yang belum dievakuasi. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sumedang. Akibat dari kecelakaan itu diketahui 29 orang dinyatakan meninggal dunia, 11 orang mengalami luka parah dan 22 lainnya mengalami luka ringan.
Setelah terjadi kecelakaan, pihak dari perusahaan otobus kemudian memberikan keterangannya. Mereka mengatakan ikut di dalam rombongan seorang mekanik, tapi ikutnya mekanik di dalam rombongan itu bukan karena ada kerusakan di dalam bus, tapi memang menggantikan posisi kernet yang tidak hadir. Kemudian diketahui juga bahwa bus itu masih keluaran baru tahun 2018 dan baru digunakan 3 bulan sebelum pandemi COVID-19. Saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak berwajib tidak ditemukan adanya masalah dengan izin bus. Bahkan kondisi bus sendiri dinyatakan prima saat digunakan untuk perjalanan ziarah dan juga wisata. Awalnya tersiar kabar setelah kecelakaan bahwa kemungkinan kecelakaan itu disebabkan karena ban yang pecah kemudian adanya percikan api di sekitar lokasi kecelakaan. Namun kita akan beralih ke laporan akhir yang dibuat oleh KNKT untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada kecelakaan bus PO Sri Padma Kencana ini. Kita akan masuk ke informasi awak sesuai dengan laporan KNKT. Diketahui sopir berusia 42 tahun, seorang laki-laki memiliki SIM B dan beliau berpengalaman bekerja di PO Sri Padma selama 2 bulan. Kemudian ada seorang mekanik laki-laki berusia 47 tahun yang saat itu sedang menggantikan kernet. Sementara itu, bus yang terlibat kecelakaan memiliki nomor kendaraan T7591TB dengan merek sasis, tipe dan tahun adalah Hino RK8 2018. Karoserinya adalah Adiputro dan bus ini memiliki daya angkut 54 orang. Kita akan beralih ke kronologi sesuai laporan akhir yang dibuat oleh KNKT. Dalam laporan akhirnya KNKT menyebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021 pukul 5:10 waktu Indonesia Barat, mobil bus dengan plat nomor T7591TB yang kemudian disebut sebagai bus wisata melakukan perjalanan dari Pamanukan Subang dengan membawa 59 orang penumpang, 2 awak bus, dan 1 orang biro perjalanan. Bus wisata melewati Jalan Raya Cicalengka Bandung dan tiba di Jalan Raya Lewigoong Garut pada pukul 11:10 siang waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada pukul 13:27 waktu Indonesia Barat, bus wisata melanjutkan perjalanannya melewati Jalan Raya Malangbong dan tiba di Karangnunggal, Tasikmalaya pukul 17:27 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya atau pada tanggal 10 Maret 2021. Pukul 8:20 pagi waktu Indonesia Barat, bus melewati Jalan Raya Cijulang Ciamis dan tiba di Jalan Pamugaran Ciamis pada pukul 10:08 pagi. Bus wisata kemudian melanjutkan perjalanan pada pukul 10:11 waktu Indonesia Barat melewati Jalan Pangandaran Ciamis dan tiba di Jalan Gentong Jalan Baru Tasikmalaya pada pukul 16:30 sore. Bus wisata tersebut kemudian melanjutkan lagi perjalanannya pada pukul 17:10 waktu Indonesia Barat melewati Jalan Raya Lewo Garut. Selanjutnya pada pukul 18:10 bus wisata melewati Jalan Raya Wado Sumedang dan 10 menit berikutnya atau pada pukul 18:20 sore waktu Indonesia Barat bus wisata jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Warga sekitar disebutkan melakukan penanganan pasca kecelakaan dengan mengevakuasi korban yang luka-luka ke Puskesmas Wado, kemudian selanjutnya dievakuasi lagi menuju ke RSUD Sumedang. Diinformasikan oleh warga setempat bahwa pada saat terjadinya kecelakaan kondisi tidak sedang hujan. Di dalam laporan akhir KNKT ada beberapa keterangan saksi yang kemudian dicantumkan, 2 diantaranya akan aku bahas. Yang pertama adalah saksi 2. Ia adalah penumpang laki-laki berusia 16 tahun. Ia menyatakan bahwa kecelakaan itu terjadi setelah azan maghrib. Saksi kedua ini duduk di belakang kursi sopir bus sebelah kiri. Mobil bus dikatakan berangkat dari Pamijahan Tasikmalaya dengan tujuan pulang ke Subang. Di pertigaan Malangbong, mobil bus bergerak pelan. Waktu jalan turunan dan tikungan, mobil bus terasa direm. Saksi kedua ini tidak mendengar suara exhaust brake difungsikan. Dan sekitar 100 meter sebelum jatuh ke jurang, tiba-tiba bus ini bergerak dengan cepat. Saksi saat itu tahu bus jatuh ke jurang kemudian terguling dan saksi berpegangan ke kursi penumpang. Kemudian saksi berikutnya adalah saksi 4, seorang laki-laki berusia 37 tahun. Beliau menjelaskan rute keberangkatan bus sebelum kecelakaan hingga beberapa saat sebelum terjadinya kecelakaan.
Setelah sekitar 30 menit, bus melanjutkan perjalanan dan melewati Jalan Raya Malangbong Wado. Saksi 4 tidak mendengar suara exhaust brake difungsikan, tapi merasakan mobil bus bergerak cepat dan oleng melewati 3 tikungan. Saat itu disebutkan bahwa semua penumpang panik dan bertakbir. Saksi 4 ini duduk di tengah bus dan ia menyaksikan detik-detik pada saat bus itu terguling sebanyak 3 kali lalu jatuh ke dalam jurang. Berdasarkan hasil investigasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tunggal dari bus PO Sri Padma Kencana ini adalah bus wisata datang dari arah Malangbong melewati Jalan Raya Malangbong Wado dengan medan pegunungan yang berkelok-kelok, tanjakan dan turunan panjang tanpa diawali penggunaan rem mesin atau engine brake dan juga exhaust brake untuk mengurangi kecepatan bus. Pengemudi juga bahkan tidak mengetahui adanya tikungan yang terdapat halangan yang membahayakan berupa penghalang pandangan lereng dan pepohonan. Akibatnya mobil bus bergerak lurus mendekati jurang dan terguling 3 kali. Selain penyebab kecelakaan, KNKT juga mengungkap penyebab terjadinya fatalitas pada kecelakaan bus ini. Fatalitas korban terjadi karena bus wisata tidak terpasang sabuk keselamatan pada semua tempat duduknya kecuali pada tempat duduk sopir. Hal ini ternyata turut berkontribusi karena saat bus wisata jatuh ke jurang, banyak penumpang terbentur kompartemen, kemudian terlempar keluar saat jendela pecah dan tertimpa bodi bus yang terbalik. Setelah kecelakaan yang dialami oleh PO Sri Padma Kencana, KNKT memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak. Salah satunya adalah kepada pihak PT Sri Padma Kencana. Rekomendasinya adalah agar perusahaan ini memfasilitasi peningkatan ilmu dan kompetensi pengemudi melalui program mandiri ataupun Kementerian Perhubungan. Setelah kecelakaan juga polisi mengungkap adanya 2 tersangka dari kecelakaan ini. Kedua tersangka tersebut adalah sopir bus dan mekanik yang ada di dalam rombongan. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai dalam mengemudikan bus wisata tersebut. Itulah informasi dari channel Tamara Delf. Semoga informasi ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua, terutama bagi perusahaan bus. Karena beberapa waktu yang lalu aku juga pernah membahas mengenai kecelakaan yang menimpa salah satu bus yang juga fatalitasnya disebabkan karena tidak adanya sabuk keselamatan yang terpasang di kursi penumpang. Semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga seluruh korban ditempatkan di sisi terindahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh keluarga korban diberikan ketabahan. Amin.